belajar fungsi statistik, fungsi string, ya kan? Hari ini kita masuk ke fungsi logika. Sudah? Nah, sebelum masuk ke fungsi logika, Ibu akan jelaskan apa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita belajar logika. Tapi yang pertama kita pelajari nanti fungsi if tunggal. Sudah? Apa tujuan mempelajari fungsi if tunggal? Yang pertama, kalian akan bisa nanti menentukan atau menggunakan rumus if tunggal tersebut. Yang kedua, kalian akan bisa nanti menggunakan mana sih setelah ketentuan yang benar, mana sih yang benar logikanya atau yang true, kalian pilih true. Mana yang logikanya salah, kalian akan pilih yang false. Seperti itu ya. Nah, kegunaannya lagi ini nanti akan bakalan kalian gunakan di kehidupan kalian sehari-hari. Bermanfaat untuk kalian. Contohnya, kalau kalian nanti jadi seorang guru, apa yang kalian gunakan dengan menggunakan pengolahan dengan menggunakan if tunggal? Kalian akan mengolah nilai, misalnya seperti itu. Atau kalian sebagai karyawan, kalian akan mengolah nantinya data-data karyawan. Itulah gunanya kita belajar logika, khususnya belajar nanti if. Bisa dipahami sampai di situ manfaatnya? Bisa. Matematika, Bu. Operasi pekerjaan matematika, Bu. Iya, sama operasi operator. Yang hitam kayak gini. Ini panjangnya. Iya di depan itu tadi. Sudah? Udah linear Brian. Nah, kalau operator kembali atau operator logika, Aku jadi. ini seperti ini. Ada yang disebut ini. Ini. Kalau di Excel nanti dia seperti ini. Nah, ini besar kan? Kecil. Kalau di Excel kecil sama dengan. Kemudian ada yang disebut lagi dengan tidak sama dengan. Itu disebut dengan operator pembanding atau operator logika. Ini bisa? Bisa? Nah, yang pertama kita pelajari if tunggal. Bagaimana perasaannya pakai ini? Boleh? Kurang? Jelas, tapi bisa dibacakan. Oke, if tunggal. Yuk, catat dulu. If tunggal digunakan untuk menyatakan true. If tunggal digunakan untuk menyatakan true apabila kondisi yang diberikan memenuhi syarat. Menyatakan true, benar. Menyatakan true apabila kondisi yang diberikan memenuhi syarat. Dan menyatakan false apabila kondisi yang diberikan tidak memenuhi syarat. Dan menyatakan false apabila kondisi yang diberikan tidak memenuhi syarat. Ada catatan? Sudah? Sintak. Sama dengan if
isinya. Sudah, yang pertama ada mengklik sel yang diuji. Mengklik sel yang diuji. Yang kedua, memasukkan operator logika yang sesuai soal maksudnya ya. Masukkan operator logika yang sesuai. 3. Menulis ketentuan atau memasukkan ketentuan. Ya. Ada. Mana kok? Menulis ketentuan. Sudah. Jadi di logical test ini harus ada ketiga item ini. Gak ada yang kurang. Kalau kurang dia palu nanti dibuat langsung disatu. Oke. Kemudian palu if true. Palu if true diisi dengan pilihan pertama. Pilihan pertama. Palu if false. Pilihan kedua. Palu if false. Pilihan kedua. Sudah. Jadi kalau untuk if tunggal ini hanya ada dua ketentuan. Kalau tidak tinggi ya pendek, kalau tidak sakit ya sehat. Tidak boleh kalau tidak jambu ya mangga. Kalau tidak kedua-duanya ada pisang, itu udah nanti if majemuk. Sudah. Kenapa dibilang dia if tunggal? Karena memiliki nanti di operasinya ini atau di penggunaan rumus ini hanya menggunakan satu if. Maka disebutlah dia if tunggal. Sampai sini bisa paham? Bisa? Contoh. Jadi bisa ibu hapus? Contoh. Ini ada contoh nilai kemarin. Nilai yang pertama. Statistik masih ada? Masih ada kan? Nilai 3. Anggap aja ini dulu ya. Kita nanti kalian nambahnya itu. Nomor, nama, nilai. Di sini gue buat buka satu aja. 1, buka 2, buka 3. Terus di sini rata nilai. Di sini keterangan. Nah, boleh dicatat dulu.
Semuanya jadi bagi tiga, bukan. Makanya ulangan matematika mesti bukan ini dibagi ini kan itu dibagi perpecahan. Ini dibagi ini dulu kan? Baru ini tambah ini dibagi ini. Apa yang kurang di situ? Sudah? Sudah selesai? Oke, baca aja dulu. Sir. Perhatikan, fokus. Karena kalau sudah belajar logika, kalau kamu tidak fokus apalagi, jadi ketahuan nanti where is your brain, kan? Orang yang jago-jago logika ini nanti itulah orang-orang yang apa? Yang mampu menghadapi hidup. Oke, yuk, perhatikan dulu. Untuk mencari rata nilai, tahu kan? Pakai apa dia? Bisa pakai average, bisa pakai operator matematika. Karena disuruh mencari average, berarti pakai rata nilai, ya pakai aja average. Karena sudah kita pelajari juga kan? Ya kan? Dan misalkan ya, ini kolomnya kolom C, D, E, F, G, H, I. Ini baris ke 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Sudah rata nilai berarti dengan cara mengetikkan secara langsung berarti diawali dengan sama. Nah, ketik average. Buka terus. Klik sel ini ya kan? Otomatis muncul sel G 7. Tahan dari sini kan? G ya, E 7 tahan dari sini sampai ke sini, sampai ke G 7. Enter. Dapat nanti hasilnya. Kira-kira berapa hasilnya? Kira-kira berapa hasilnya ini? Ini cari kan di laptopnya. Kira-kira berapa? 8,6 atau 87, ya kan? Oke, otomatis sudah bisa lah ya. Pakai bawah ini kan, karena pakai fungsi average. Nah, kemudian keterangan. Baca dulu keterangan Jordan. Terangan ini sudah tuntas. Jika rata nilai di 22 ke atas, selain itu trivial. Apa isinya nanti di sini? Isinya apa isinya? Bukan isinya keterangan ini apa nanti? Atau remedial. Yang paling belakang, nakku. Yang mana nanti yang remedial? Ya. Kira-kira yang mana? Iya, nomor berapa? Siapa namanya yang remedial? Siapa? Silana, Siluna, dengan si bener kan? Bukan gitu kan? Nah, ini masih 10 orang. Mengolah nilai ini 10.000 orang. Hanya untuk menentukan tuntas remedial 10.000 orang hanya dipandang kayak gini butuh 3 hari kan. Sudah, makanya untuk
untuk mempermudah, gunakanlah fungsi if tunggal. Bagaimana caranya? Tetap dua caranya. Menggunakan icon effects dan langsung diketikkan. Perhatikan dengan menggunakan icon effects. Pertama, klik icon effects. Kemudian cari fungsi if. Kemudian klik OK. Muncul function argumen untuk logical if. Apa yang muncul di sini? Logical test, value if true, value if false. Apa bedanya nanti dengan mengetik? Kita tidak perlu memperhatikan sintaknya kalau menggunakan icon effects. Logical test. Apa tadi isi logical test? Ada sel yang diuji, ada operator, ada ketentuan, ya kan? Nah, di sini ketiga-tiganya harus ada. Yang mana kita sel diujinya? Kan kita ingin mencari keterangan. Berdasar apa kita mencari keterangan? Rata nilai. Berarti sel ini yang mau kita carikan. Sel ini adalah, klik aja ini. Muncul di sini nanti H7. Ini sel yang diuji. Apa operatornya? Baca ketentuannya. Kan tadi operator yang sesuai. Ketentuannya, keterangan diisi dengan tuntas jika rata nilai 72 ke atas. Apa operatornya 72 ke atas? Lebih besar. Apa ketentuannya? 72. Ini sel yang diuji, ini operator, ini ketentuan. Kalau tidak lengkap ini di sini ditulis value. Paham sampai di situ? Paham? Value if true diisi dengan pilihan pertama. Apa pilihan pertama? Tuntas. Ketiklah di sini tuntas. Begitu kamu pindahkan ke bawah, muncul tanda kutipnya secara otomatis. Sudah di sini remedial. Begitu kamu oke kan, muncul juga kutipnya di sini. Sudah. Di sini nanti ada true or false. Ada true or false. Kalau true jawabannya di sini, true, otomatis akan dipilih jawaban tuntas. Kalau di sini false akan dipilih bisa dipahami? Begitu kamu oke kan, di sini muncullah tuntas. Easy? Easy. Oke, silahkan dikerjakan. Plus fungsi statistik yang kemarin yang kamu buat, coba ditambah keterangan sesuai dengan ketentuan yang ingin kamu buat. Yang tadi contoh fungsi statistik yang kemarin, coba dibuat, dimasukkan juga keterangannya sesuai dengan keinginan. Udah Ibu jelaskan semua penggunaan if tunggal. Hari ini kalian coba dulu mengaplikasikan dengan contoh-contoh yang Ibu berikan ya. Kerjakan dengan baik dan benar. Kerjakan dengan baik. Ini kemarin selesai kan? Ya. Oke, yuk. Ini yang anaknya satu dan Merika ya. Yang 0 nggak dapat kan? Benar kan? Ini terakhir yang agak susah kan yang kemarin kan? Oke. Kalian selesainya ini kan? Bantu dulu dia toh, sampai paham, ya? Ini konkret dengan ketentuannya. Oke. Ada pertanyaan mau Excel? Sudah mau kerjakan? Oke. Ada yang dua? Yang kemarin selesai nggak? Oh, ini selesai. Kalian sudah selesai banget? Jangan di sini taruh. Kan jadi itu. Mendingan ke situ. Jatuh nanti.
Belum selesai. Ayo, selesaikan dulu. Ini selesai kemarin. Ada yang mau bertanyakan? Menyimak? Kenapa pakai right? Oh ini menikah. Menikah nggak perlu pakai right, karena dia kan hanya satu teks. Ini kalau ada misalnya M1, kan? Ada yang bertanyakan? Selesai kan kemarin? Selesai bu? Oke. Coba buka dulu rumusnya. Tunjangan. Ini jangan merasa. Tunjangan tanggungan. N menikah besar sama dengan 1, kecil sama dengan 2. Oke. Kenapa? Aduh, itu kolor. Oh, ini yang 2 ini, nggak selesai nih. Apa yang mau kalian tanya? Jangan tanggungan. Coba baca dulu ketentuannya. Anak SMA 3 yang belajar guys. Merah. Baik anak-anak, setelah ibu jelaskan semua mengenai if tunggal, harapan ibu kalian paham akan materi yang ibu ajarkan dengan baik dan benar, sehingga nanti ketika kalian di masa depan di pekerjaan kalian bisa menggunakan apa yang ibu ajarkan. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu ingin merefleksi dulu pembelajaran kita di hari ini. Sudah? Siapa yang ingin memberikan refleksi untuk hari ini? Ya, silakan Obama. Jadi setelah kita mempelajari jadi setelah kita mempelajari fungsi logika ini, yaitu di mana fungsi if tunggal, nah saya jadi bisa berlogika, di mana bisa menentukan mana informasi yang bisa dinyatakan itu ataupun informasi yang bisa dinyatakan pas. Oke, baik. Oke, boleh dikasih apa? Oke, baik. Ada lagi yang ingin memberikan refleksi? Ibu tunjuk saja ya. Erik, silakan Erik. Jadi refleksi untuk hari ini, kita harus bisa mengetahui rumus-rumusnya terlebih dahulu agar kita bisa memahami true dengan false. Oke, baik. Kasih aplaus. Satu lagi refleksinya dari saya dulu, dari saya. Siap izin menjawab Bu. Jadi refleksi saya untuk pembelajaran kita di materi if tunggal itu, yaitu if tunggal ini sangat-sangat dibutuhkan dan diperlukan terkhusus dalam kehidupan kita sehari-hari, karena setelah mempelajari if tunggal, saya merasa saya akan lebih mudah dalam mengerjakan pekerjaan saya sehari-hari, terkhusus dalam mengelompokkan data, tapi hanya dua data yang berbeda saja dengan lebih mudah dan lebih cepat waktunya. Terima kasih. Oke, baik. Yang terakhir, aku minta pendapat dari William. Siap, izin menjawab Bu. Jadi pendapat saya tentang if tunggal ini Bu, menurut saya if tunggal itu susah untuk dipelajari Bu, karena harus memahami logika foul dan true-nya Bu, dan false-nya Bu, dan juga harus banyak sel-sel yang harus dipahami lagi Bu. Gitu. Oke. Baik. Oke. Mudah-mudahan dari refleksi beberapa teman kalian lebih giat untuk mengulangi dan mempelajari atau mencari contoh-contoh mengenai if tunggal yang akan kalian coba di rumah nantinya ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang semuanya. Siap!